Seperti yang selalu saya jelaskan bahwa gangguan gaib, entah itu sihir, gangguan jin secara umum maupun ain, memiliki tanda dan gejala yang mirip-mirip. Secara umum, gangguan gaib itu tandanya ada 4. Halangan yang berulang-ulang tanpa sebab. Masalah kesehatan atau gangguan fisik yang tidak biasa. Perubahan mental tanpa sebab dan mimpi buruk yang berulang-ulang. Termasuk gangguan gaib pada tempat usaha kuliner. Tanda-tandanya bisa kita pecah ke dalam 4 tanda dan gejala umum gangguan gaib. Yang pertama, halangan yang berulang-ulang tanpa sebab. Halangan dalam usaha kuliner berupa terhalang mendapatkan uang dari usaha yang dijalankan. Mereka biasanya mengeluhkan adanya penurunan omset yang sangat drastis tanpa sebab yang masuk akal. Usaha yang sebelumnya stabil atau berkembang tiba-tiba mengalami penurunan pendapatan secara signifikan tanpa adanya perubahan strategi bisnis, kualitas produk, atau perubahan pada tren pasar. Seringkali pelanggan kelihatan bingung atau termenung diam saat sudah berada di parkiran atau di depan tempat usaha, lalu putar balik dan tidak jadi membeli. Yang paling khas adalah adanya laporan dari pelanggan atau konsumen bahwa tempat usahanya tutup saat mereka akan singgah, padahal buka. Tempat usaha sering dibilang tutup, padahal buka. Ini ciri khas suatu tempat usaha yang terkena sihir. Yang kedua, adanya masalah kesehatan yang aneh atau tidak biasa. Ini biasanya menimpa owner dan kadang-kadang juga karyawan. Dan bisa juga menimpa pelanggan atau konsumen yang datang. Keluhan yang paling sering dilaporkan pasien kepada saya adalah sakit kepala. Sakit kepala bila sedang berada di tempat usaha dan hilang atau sembuh bila sedang berada di luar tempat usaha. Kemudian badan terasa sangat letih seperti habis olahraga berat padahal tidak melakukan aktivitas fisik yang berat dan cukup tidur. Ada juga yang mengeluhkan gatal-gatal bila masuk toko dan hilang saat berada di luar toko. Yang ketiga, perubahan mental atau psikis tanpa sebab. Yang paling khas adalah terasa sangat malas untuk datang ke tempat usaha tanpa sebab yang jelas. Rasanya enggan untuk datang dan menjalankan bisnis. Kemudian sering terjadi ketegangan emosi di tempat usaha. Sering terjadi pertengkaran, salah paham, adu argumen, dan kebencian yang besar di lingkungan kerja tanpa sebab yang jelas. Owner biasanya menyampaikan sering ada percekcokan antar karyawan maupun antara karyawan dengan owner. Karyawan tidak betah bekerja. Baru kerja 2 minggu sudah minta resign tanpa sebab yang masuk akal. Dan yang keempat, mimpi buruk yang berulang. Ini biasanya menimpa owner. Ciri khas sihir penutup usaha adalah owner akan sering bermimpi tentang air, seperti mimpi berada di lautan yang luas, ombak tinggi, air keruh, mimpi berenang, tenggelam, hujan lebat, banjir, atau apa saja. Situasi dalam mimpinya itu selalu ada air atau berkaitan dengan air. Sifat alami sihir adalah muncul atau tergambar dalam mimpi. Mimpi tentang air menandakan hidup pasien dibuat seolah-olah berada di air. Kita tidak dapat mendirikan sesuatu di atas air, karena pasti akan tenggelam atau terbawa hanyut. Bila air itu diraup dengan kedua tangan, pasti akan cepat habis. Hidup pasien dibuat agar tidak bisa melakukan hal-hal yang konstruktif, seperti membangun bisnis, membangun usaha, dan lainnya. Pasien juga dibuat tidak bisa mengumpulkan uang. Kalau dapat uang, pasti cepat habis. Ada saja yang harus dibayar atau tiba-tiba harus mengganti sesuatu karena rusak atau karena kecelakaan. Setiap dapat uang pasti tidak lama.
Seperti saat kita meraup air itu, pasti cepat hilang dari kedua tangan. Sebagai tambahan, tanda sihir yang menimpa suatu tempat usaha kuliner adalah adanya kejadian mistis atau fenomena aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Misalnya nasi cepat basi. Nah, ini paling sering. Nasi dimasak pagi, siang sudah basi. Atau dimasak sore, malam sudah basi. Baru 3 jam sudah basi. Padahal nasinya itu ada di dalam tempat pemanas nasi, penghangat nasi. Padahal alat pemanas nasi atau pemasak nasinya tidak rusak. Berasnya bagus, air bersih, dan semua prosedur kebersihan maupun teknis memasak sudah dikerjakan dengan baik dan tidak berubah sebagaimana yang selama ini dilakukan. Pelanggan mengeluhkan makanannya terasa tidak enak, berbau, atau tidak fresh, dan yang lainnya. Ini sering nih. Pelanggan lagi makan, tiba-tiba dipanggil, karyawan dipanggil. Ini makanannya tolong diganti. Kok enggak fresh katanya. Tolong buatkan yang baru dimasak katanya. Padahal itu makanan baru dimasak. Dan ketika makanan itu dibawa ke dapur untuk diperiksa oleh owner misalnya atau oleh karyawan, ternyata enak, makanannya enak, fresh. Dan memang misalnya ayamnya itu fresh, nasinya fresh, sambalnya misalnya. Tapi pasien bilang nih kok enggak fresh, kok ini kayak makanan kemarin, kok keras misalnya. Kemudian ada belatung yang masih hidup pada ayam atau ikan atau daging yang sedang dimakan pelanggan. Pelanggan lagi makan, tiba-tiba ada belatung di di ayamnya itu. Padahal daging-daging dikelola dengan baik, fresh, dan sudah diperiksa sebelumnya. Nah, ini tidak logis. Oke, katakanlah misalkan ayam itu sebelum dimasak memang ada belatungnya. Katakanlah seperti itu. Nah, logikanya ketika ayam itu direbus sekian jam lalu digoreng, logikanya belatungnya itu pasti mati kan? Tapi ini ketika pasien makan, belatungnya itu masih hidup, masih bergerak-gerak. Itu aneh sekali. Seperti seolah-olah tuh baru ditaruh di situ gitu. Kemudian di tempat usaha sering tercium bau pesing, bau amis, bau bangkai, bau comberan, bau pandan, terkadang bau bunga, bau kemenyan, dan macam-macam, bisa bau apa saja. Tapi tidak ada sumbernya. Di tempat usaha tiba-tiba sering muncul binatang khas sihir seperti kelabang, kalajengking maupun ular. Pada lokasi usahanya tidak dekat dengan habitat binatang-binatang tersebut. Lalu peralatan usaha rusak tanpa sebab yang jelas atau terus-menerus mengalami masalah teknis. Dan ini juga penemuan benda-benda asing seperti kain kafan, kertas bertulisan aneh, paku, tanah, dan taburan bunga di depan tempat usaha. Tiba-tiba ketemu benda-benda seperti itu. Nah, demikian. Itulah tanda-tanda suatu tempat usaha kuliner yang terkena gangguan gaib. Khususnya sihir ya. Wallahu a'lam bishawab.